manusia atau ikan sih? Kok berenangnya bisa jago begitu? Oh, pantas saja. Ada alat bantunya, teman. Ini yang dikenal dengan nama subwing. Olahraga unik untuk menikmati indahnya bawah laut. Bermain subwing gampang-gampang susah. Selain harus kuat menahan nafas di dalam air, kalian juga harus kuat pegang papan ini. Karena kapal di atas akan menariknya dengan cepat. Lalu tinggal pasang aksi manuver kalian. Mau berputar ke kanan, ke kiri, atau bahkan 360 derajat, semua boleh. Kalau diperhatikan, subwing ini gabungan 3 olahraga ya, yakni menyelam, selancar, dan ski. Wush! Dengan subwing jadi bisa melesat cepat di dalam air deh. Bak ikan-ikan berenang cepat. Bisa minder Sobat Totan kalau melihat kakak-kakak ini. By the way, ngomongin ikan berenang cepat, kalian tahu nggak siapa saja yang punya predikat itu? Semangat banget jawabnya. Otan simpen dulu deh jawabannya, biar kalian semua penasaran. Paman, makanannya mau dibawa kemana? Kira-kira buat siapa ya? Siapa Sobat Totan yang punya porsi makan besar seperti ini? Jadi penasaran. Oh, di sini tuh tempatnya. Wush! Otan sampai kaget. Sekali makanan dilempar, langsung disambar. Kalian lapar berat ya? Hayo, jangan rebutan ya sob. Perkenalkan teman, mereka adalah ikan tuna sirip kuning atau yellowfin tuna. Merekalah jawaban dari pertanyaan Otan tadi. Ikan tuna sirip kuning adalah ikan berenang cepat. Kecepatannya bisa mencapai 77 km per jam loh. Tapi kalian tahu nggak? Apa yang bikin Sobat Totan ini bisa cepat dan gesit berenangnya? Hayo, ada yang tahu? Jawabannya adalah karena bentuk tubuh mereka mirip torpedo. Itu loh, sejenis senjata yang bentuknya ramping. Tak hanya ramping, pangkal ekornya juga menyempit, tepat di depan sirip ekornya. Bentuk seperti inilah yang bisa mengurangi gesekan tubuh ikan dengan air, sehingga ikan akan berenang lebih cepat. Cakep! Nah, hampir semua anggota keluarga tuna adalah perenang cepat. Baik itu ikan tuna sirip biru, bahkan sampai si cakalang juga gesit dan cepat, teman. Lempar terus, paman, umpannya. Jangan banyak mikir. Lihat cara paman memancing. Unik juga kan, teman? Setelah umpan dilempar ke laut, si paman hanya mengulurkan tali pancingan. Paman, kok nggak ditungguin? Nanti umpannya hilang loh. Dari gerakan tangannya, sepertinya ada yang kena nih. Wih, tarikannya kuat bener. Tahan paman, ayo semangat. Hore, dapat. Nah teman, ada yang masih ingat nama Sobat Totan ini? Betul, barakuda. Dia juga termasuk perenang cepat loh. Ia bisa berenang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam. Sama seperti ikan tuna sirip kuning, tubuh barakuda juga berbentuk panjang seperti torpedo. Ini membuatnya gesit memecah air laut. Sirip-sirip dadanya juga memungkinkan ia bermanuver cepat, teman. Cakep! Saat masih kecil, barakuda menjadi ikan komunal yang selalu berkumpul dengan teman-temannya. Tapi kalau sudah besar dan dewasa, barakuda akan memisahkan diri dari kelompoknya dan hidup sendirian. Oh iya, si barakuda ini tergolong predator yang agresif. Mangsanya adalah ikan-ikan kecil dan cumi-cumi. Meski terkenal rakus, di beberapa tempat seperti di Karibia, barakuda sudah punah loh teman. Itu karena eksploitasi berlebihan dari nelayan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Aduh, kasihan ya. Paman,
mancingnya jangan banyak-banyak ya. Predikat berenang cepat nggak cuma untuk para ikan. Pada kelas mamalia juga ada yang menyandang predikat tersebut. Inilah dia, Dolphino, alias lumba-lumba. Halo, Dola, Open, Vino, and the gangs. Apa kabar kalian? Otan kangen banget nih sama kalian. Laut Lovina di Bali ini menjadi salah satu rumah favorit lumba-lumba, teman. Kesukaan mereka ya begini, teman. Suka sekali berenang bersama-sama. Mereka bahkan sangat suka menjelajah lautan. Jangan anggap bobot tubuh lumba-lumba yang bisa mencapai 600 kg ini mengganggu mereka untuk berenang ya. Itu salah besar. Lumba-lumba kan gak punya sisik. Tubuh mereka pun jadi licin. Ditambah lagi sangat ramping dan berbentuk aerodinamis. Itu semualah yang bikin lumba-lumba bisa berenang hingga kecepatan 60 km per jam. Mereka mempunyai julukan perenang cepat dari golongan mamalia. Tuh, pasti banyak yang salah kaprah deh. Lumba-lumba itu bukan ikan. Sobat Otan ini termasuk mamalia, seperti teman-teman di rumah. Mereka tidak bernafas dengan insang, tapi menggunakan paru-paru. Udara dihirup dari blowhole yang ada di atas kepala mereka. Makanya, lumba-lumba bakal muncul ke permukaan air setiap 7 menit sekali untuk mengambil nafas. Ada keributan apa ini? Ternyata gara-gara kamu ya, Sob. Banyak sekali turis dalam dan luar negeri yang mengambil foto lumba-lumba. Aksi mereka di lautan memang mengagumkan. Makanya harus banget diabadikan. Ayo Sob, kasihan. Mereka sudah jauh-jauh ke sini hanya untuk ketemu kamu loh. Wah, ada apa ini? Kelompok lumba-lumba ini seperti sedang mengejar sesuatu. Aha, Otan tahu. Mereka kan suka mengejar anak-anak ikan tuna sirip kuning yang ikut dalam kawanannya. Bagi lumba-lumba, tuna adalah makanan lezat yang bergizi. Wah, ternyata ada paman nelayan yang sedang melaut. Pastinya lagi memancing ikan tuna sirip kuning nih. Yap, si ikan tuna jarang sekali menampakkan diri ke permukaan. Makanya munculnya gerombolan lumba-lumba menjadi tanda yang dibutuhkan oleh paman. Loh, kok paman malah keluarkan layang-layang? Aduh. Sekarang bukan saatnya bermain, paman. Nanti saja kalau sudah pulang ke rumah. Itu ikannya lagi banyak. Paman nelayan memang tidak hendak bermain. Layang-layang ini adalah alat tangkap yang cukup jitu untuk menangkap ikan tuna. Layang-layang ini akan membawa umpan seperti ini. Cukup mirip dengan ikan betulan kan? Nah, umpan-umpan ini akan digerakkan di permukaan air untuk menarik perhatian ikan tuna. Tuh lihat, lumba-lumbanya mengejar ke arah sana. Pasti di sanalah ada ikan tunanya. Perahu paman langsung ngacir, teman. Bayangkan teman-teman, dalam satu waktu kita bisa lihat berenang handal dari kelompok ikan dan mamalia. Keren! Paman harus berhasil mendahului si ikan tuna dan juga memperkirakan jalur lintasan yang akan dilalui rombongan ikan tuna ini. Di jalur perlintasan inilah umpan akan ditempatkan. Ayo paman, semoga berhasil. Yeay! Dengan sebuah jurus jitu, paman nelayan berhasil dapat sambaran ikan. Strike! Hentakan pertama ikan tuna biasanya cukup berbahaya. Apalagi paman nelayan hanya mengandalkan tangan kosong dan bahunya saja untuk menahan laju tali pancing. Hati-hati paman, jangan sampai terbelit tali yang kusut. Bisa fatal akibatnya. Untung saja paman sudah berpengalaman.
Dan sejurus kemudian, ikan berhasil paman naikkan ke atas kapal. Kermaks alias keren maksimal. Wih, besar banget ikan tuna yang didapat. Kalau taksiran Otan sih beratnya sekitar 30 hingga 40 kilogram. Ikan yang paman dapat langsung dipotong seperti ini. Hal ini tentu saja akan memudahkan penyimpanan ikan. Maklumlah, di musim ikan seperti ini, paman nelayan bisa seharian mancing di laut. Agar tak rusak, daging ikan ditempatkan pada wadah berisi es batu. Nelayan di Pulau Seram Maluku memang bisa mendapatkan hasil yang lumayan dari tangkapan ikan tuna ini. Ketika dibawa ke pengepul, harga ikannya bisa mencapai 60.000 hingga ratusan ribu rupiah. Harganya tergantung kualitas mutu daging ikan. Jadi kalian bisa hitung sendiri hasil yang didapat dari satu ekor tangkapan ikan seperti ini. Ikan tuna sirip kuning memang telah jadi komoditas dunia. Selain rasanya yang lezat, daging ikan tuna kaya akan protein, zat omega 3, dan kandungan zat baik lainnya. Tak heran ketika dijual ke negara Jepang, harganya bisa mencapai jutaan rupiah per kilogramnya. Wih, cakep! Wuhuu! Gimana teman? Seru banget ya kelihatannya main slackline. Olahraga unik ini pertama ditemukan di Jerman, kemudian dipopulerkan di Amerika. Aksi lompat dan jalan pada seutas tali ini sama sekali nggak semudah yang dilihat. Apalagi mereka nggak ada yang pakai alat pengaman sama sekali. Jadi butuh konsentrasi dan keseimbangan yang luar biasa. Tapi, mohon maaf nih, bukannya Otan sombong. Soal jalan di atas tali mah bukan masalah besar buat Otan dan sobat lainnya. Apa mungkin slackline ini juga olahraga adaptasi dari para sobat Otan yang arboreal alias hidup di atas pohon ya? Tapi teman di rumah nggak usah heran lihat kakak-kakak ini nggak kalah jago seimbang di atas seutas tali. Para jagoan ini memang dari komunitas slackline Bogor. Nah, di dunia slacklining terdapat dua tipe nih, yaitu trickline dan highline. Komunitas ini fokus untuk mengasah trickline seperti ini. Atraksi lompat yang dinamis atau statis dengan gaya-gaya sulit seperti kayak gini nih teman. Untuk bisa main slackline, cukup membutuhkan lahan luas untuk membentangkan tali sepanjang 20 meter dan tiang atau pohon yang dapat mengikat tali webbing ini. Oh iya, tali ini juga sifatnya cukup lentur teman. Dari lompatan para slackliner bisa menghasilkan daya pegas yang cukup tinggi. Tenang, olahraga ini nggak cuma untuk orang-orang bertubuh ideal, karena tali ini kuat menampung beban hingga 200 kg. Jadi nggak ada alasan loh untuk kita semua malas olahraga. Meski kelihatan sederhana, tapi slacklining punya banyak manfaat. Mulai dari meningkatkan fokus serta konsentrasi, melatih keseimbangan tubuh, menenangkan pikiran, dan mengembangkan kerja otak. Bahkan di luar negeri, olahraga slackline sebagai yoga dan terapi loh. Nah, sekarang Otan kenal ini sama salah satu sobat arboreal dari Tiongkok. Kita panggilkan Panda Merah. Sob, kamu kok nggak ada mirip-miripnya sama panda raksasa sih? Malah lebih mirip rubah dan juga kucing. Bentuk tubuhnya juga jauh berbeda dengan panda raksasa. Bobot tubuhnya yang hanya sekitar 15 kg bikin panda merah jauh lebih lincah dibanding giant panda. Otan yakin 1000% kalau panda merah bisa jadi atlet slackline handal. Wong sobat Otan ini suka banget menyusuri batang kayu, lalu masuk ke dalam lubang seperti ini.
Soal manjat, panda merah udah pakai mode autopilot. Tuh, lihat. Gampang banget kan buat sobat hutan ini lenggak-lenggok di atas pohon? Teman di rumah ada yang tahu kenapa bisa seperti itu? Jawabannya, karena saat berjalan, ekor khasnya dengan 12 cincin berselang-seling berfungsi sebagai penyeimbang. Yaps, betul, ekor. Rata-rata salah satu fungsi ekor pada hewan adalah sebagai penyeimbang. Jika slackliner menjaga keseimbangan dengan tangan, maka ekor pada sobat hutan ini juga akan menyesuaikan gerak tubuhnya saat berjalan di atas pohon. Wah, Red Panda ini juga ingetin Otan sama si musang raksasa ini loh teman. Yaps, betul, binturong. Ekor binturong juga punya peran penting dalam menjaga keseimbangan. Bahkan, ekornya itu sangat kuat untuk gelayutan loh. Jadi anti selip alias kepleset. Cakep. Nah, Red Panda nggak mau kalah nih. Dia juga punya cakar yang tajam, berfungsi untuk mencengkeram batang kayu. Sob, kok telapak kaki kamu kayak ada bulu berwarna putih sih? Oh, ternyata ini juga punya fungsi tersendiri loh teman, agar panda merah tetap merasa hangat saat berjalan di atas es. Cakep. Aha, kereta gantung kan juga transportasi yang berjalan menggunakan kabel dengan seimbang. Wih, wajib kita kulik nih kak. Let's go. Pada umumnya, jalur kereta gantung berupa garis lurus dan hanya berbelok pada sudut kecil. Kereta gantung bekerja berdasarkan prinsip elevator karena bergerak pada titik yang rendah ke titik yang sangat tinggi. Kereta gantung di sini punya panjang sekitar 157 meter dengan puncak ketinggian 6 meter. Kereta ini bergerak menggunakan motor pendorong. Tapi kenapa bisa ya kereta ini terus melaju? Kok kabel bajanya nggak patah dan tetap seimbang? Begini teman penjelasannya. Sistem kerja kereta gantung ini menggunakan mesin hidrolik. Mesin inilah yang mengatur ketegangan kabel. Jadi, semakin berat kereta yang diisi oleh beban tubuh manusia, maka tekanan kabel akan berubah sehingga tidak terjadi patah ataupun putus. Nah, jarak setiap gondola juga harus diperhatikan, teman. Di sini, setiap kursi berjarak 14,45 meter. Fungsinya tentu untuk menjaga keseimbangan baja. Dan kapasitas maksimal satu gondola berkisar 170 kg atau terdiri dari 2 orang dewasa dan 1 anak-anak. Nah, kecepatan kereta gantung nggak akan sama dengan kereta monorel. Seperti kereta ini, hanya berjalan dengan kecepatan 0,4 meter per detik. Ya, kalau cepet-cepet, kita nggak bisa nikmatin pemandangannya dong, iya kan? Lumayan capek juga nih Otan naik kereta gantung sama kakak-kakak cantik. Biar makin seimbang, kita isi perut dulu yuk. Masih soal ekor teman, tapi bukan ekor panda merah atau binturong loh ya. Hidangan satu ini bener-bener legendaris. Yuhu, sop buntut. Buntut sapi memang lazim menjadi olahan lezat. Siapa sangka bagian buntut sapi merupakan sumber protein dan zat besi yang baik untuk tubuh. Namun kadar lemak dan kolesterolnya juga cukup tinggi teman. Gini, Otan punya tips nih untuk mengolah buntut sapi supaya rendah lemak dan empuk. Pertama, bersihkan lemak-lemak pada buntut sapi sebelum diolah. Selanjutnya, rebus buntut sebanyak 2 kali. Selain membuat empuk, juga menghilangkan bau perengus sapi. Dan masak dengan bumbu kaya rempah agar kandungan baik pada buntut sapi tercampur dengan khasiat rempah. Rasanya udah pasti lazis, bikin nambah terus deh.